Halo sobat bercerita, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, amin. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Addams Family yang rilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang sekelompok keluarga monster yang selalu dimusuhi manusia, walaupun mereka ini tidak pernah mengganggu manusia. Para monster ini pun berusaha agar bisa hidup berdampingan dengan manusia. Bagaimana lika-liku usaha para monster ini dan bagaimana pula upaya mereka menjaga keselamatan keluarganya? Yuk, tunggu apa lagi? Kita let's go! Film ini diawali dengan acara pernikahan sepasang kekasih monster yaitu Morticia dan Gomez. Namun sepanjang perjalanan menuju altar pernikahan, manusia terus menampakkan ketidaksudiannya atas kehadiran para monster di lingkungan mereka. Hingga akhirnya, pada saat acara pernikahan dilaksanakan, para manusia menyerbu mereka dengan membawa berbagai senjata. Para monster ini sebenarnya tidak pernah mengganggu manusia, namun manusia selalu membenci mereka hanya karena mereka ini berbeda. Mereka pun membela diri dengan pedang, namun tidak sampai membunuh manusia. Gomez dan istrinya lalu melarikan diri dengan dibantu abangnya Faster yang seperti laba-laba. Dan disinilah mereka tiba di New Jersey. Tiba-tiba di tengah jalan menabrak sesuatu. Mereka pun turun dari mobil. Morticia melihat sebuah bangunan di puncak gunung. Ia sangat terkesima. Dan seseorang bertubuh tinggi besar dengan baju bertuliskan tahanan rumah sakit jiwa kelihatan murka. Namun alih-alih takut, si tinggi besar seketika menjadi asisten mereka. Mereka dengan dituntun Large, nama tahanan tadi, si asisten baru, tiba di rumah tua tak berpenghuni. Ada garis polisi melintang. Halo, tidak ada yang menjawab. Ada jejak gambar jasad, tikus berlarian, kepala binatang, dan di dinding mengeluarkan darah. Kelihatan sangat angker. Large menemukan piano tua, lalu dituntun sama tim untuk menemukan nada yang sesuai, dan suara si penghuni rumah pun menggema. Morticia dan Gomez akhirnya menemukan rumah baru mereka. Hari-hari pun berlalu dan mereka telah mendapatkan kehidupan damainya. Memiliki anak perempuan bernama Wednesday dan seorang anak laki-laki bernama Paxley. Tetapi ini bukanlah akhir cerita. Dalam kehidupan monster ini, hal yang baik adalah kebalikan yang buruk. Kamu akan mengatakan aku membencimu saat kamu mencintai seseorang. Kamu juga akan sangat berselera pada makananmu saat begitu banyak lalat dan hinggap di sana. Scene kemudian berlanjut. 13 tahun telah berlalu. Pagi yang begitu indah dengan rutinitas yang sangat damai. Morticia memberi kopi pada penghuni rumah yang selalu menggerutu jika terlambat dituangkan kopi. Lalu meminta Large membuat sarapan dan memberi debu pada rumah. Meminta Tim yang sedang asik menonton kaki indah di laptop untuk membangunkan anak-anak. Dan sebuah ranting memecahkan jendela dan melilit kaki Paxley, kemudian menggantungnya di luar. Begitupun di tempat tidur layaknya tempat hukuman penggal Wednesday, ditarik oleh ranting pohon yang sama, sesaat sebelum sebuah pisau tajam memisahkan kepalanya. Di pagi yang indah dengan rutinitas yang sama itu, monster kecil itu tidak pernah menyangka akan melihat bayangan sosok seseorang di luar kabut yang merupakan awal mula petualangannya ke wilayah manusia. Cerita beralih kepada Paxley, si anak laki-laki yang sedang dipersiapkan oleh ayahnya untuk menjalani upacara khusus dalam dunia monster, yaitu Mazurka. Pertunjukan pedang yang menandakan kedewasaan seorang anak monster. Gomez mencari anaknya yang selalu mengerjainya. Sudah waktunya berlatih pedang. Namun sesungguhnya Paxley adalah anak monster milenial yang sudah merasa kuno dengan pedang dan lebih memilih bermain bom sebagai hobinya. Kamu tidak akan habis pikir dengan semua anak-anak ini. Memiliki sebuah roket mengejar ayah sebagai target lalu meledak di langit. Boom! Turun dengan payung terbang menembaki ayah dengan bom. Ayah mati-matian menghindar. Akhirnya, ayah membalikkan serangan bomnya dan Paxley pun meledak di udara, jatuh mendarat di atas atap kaca. Namun, jangan khawatir, itu adalah hal seru dalam keluarga ini. Pada saat makan malam, diam-diam Paxley masih meletakkan bom di bahu ayah, kemudian dilempar keluar oleh ibu dan tepat mengenai Paman Faster yang ternyata sudah berada di luar. Paman Faster ini datang lebih awal untuk membantu saudaranya melatih pedang pada Paxley. Di situ, Wednesday yang mengutarakan sosok bayangan yang tadi pagi dilihatnya, meradang karena dilarang bepergian keluar pagar, hanya ingin melepaskan rasa penasarannya terhadap dunia luar. Ia iri dengan paman yang bisa keliling dunia. Ibunya hanya memberitahu bahwa usianya belum saatnya untuk melihat dunia luar. Sebenarnya sang ibu sangat khawatir bahwa manusia jahat di luar sana
akan mengganggu mereka seperti dahulu. Scene berganti. Wanita ini bernama Margot. Dia adalah seorang desainer rumah yang perfeksionis. Pekerjaannya bukan hanya mempercantik rumah, namun juga mempercantik seisi kota. Saat ini, dia telah menyelesaikan sebuah kompleks perumahan dan siap menjualnya. Untuk itu, ia memiliki acara TV sendiri, Margot's Design Intervention. Pada saat acara TV selesai, balon-balon dilepaskan, dan sebuah balon merah terbang tinggi memasuki halaman rumah Gomez. Wednesday yang melihatnya tersangkut di ranting pohon icabod membawanya masuk. Ibu yang sedang menjepit pipi Gomez agar berkurang cabinya saat acara nanti, terkejut melihat warna terang yang dibawa anaknya. Ia memperhatikan, berharap ada badut pembunuh di dalamnya. Mereka pun keluar dan benar saja sudah bertaburan kertas warna-warni di luar rumah. Gomez akhirnya memutuskan sudah cukup mereka mengisolasi diri dari kehidupan manusia. Sudah waktunya mereka kembali berbaur. Barangkali para manusia sudah berubah. Dan keesokan harinya mereka akan mengunjungi kota tersebut. Di sisi lain, Margot yang sedang berlatih untuk acara peluncuran promosi kotanya tanpa sengaja berdiri tepat pada sisi rumah yang menghadap langsung pada rumah Uncle Adam. Marcus pun karena terkejut seketika jatuh pingsan. Keesokan hari, tibalah mereka di kota. Mengendarai mobil khusus keluarga Adam. Asap umum mengepul seiring suara rem yang berdecik. Tidak ada orang yang mengejar dengan obor, dan garpu rumput adalah hal yang sangat berbeda. Mereka pun menelusuri kota tersebut dan tiba-tiba Gomez memiliki ide untuk menempatkan keluarganya di sana. Dan tidak perlu lagi menyiapkan aula untuk tempat tidur mereka. Namun di sini Morticia membantah, dengan mengatakan bahwa keluarganya tidak akan merasa nyaman mengingat tempat tersebut sangatlah bersih. Butuh bertahun-tahun membuatnya rapuh dan berbau. Kebaikan keluarga ini kembali terlihat saat Paxley meminum air pada tempat minum anjing dan sang ibu menasihatinya untuk berbagi dengan pria yang sedang memandang dengan penuh ketakutan. Lelaki tersebut lari terbiri-biri. Tiba-tiba saja Morticia mendengar suara-suara yang tak lazim, yaitu sekumpulan orang-orang sedang menyaksikan pertunjukan nyanyi sekelompok anak. Di sana, Wednesday melihat anak yang sama persis dengan sosok bayangan di balik gerbang rumahnya hari itu. Paman Foster yang ramah pun berinisiatif menyumbangkan nyanyian kebanggaannya, dan alhasil orang-orang itu lari beramburan. Morticia menyaksikan bahwa manusia belum bisa menerima mereka ingin pergi. Tapi Gomez kembali menyemangatinya untuk mencoba kembali demi memenangkan hati mereka. Dan datanglah Margot yang dengan bangga menawarkan akan merenovasi rumah mereka dengan gratis. Morticia yang awalnya ingin menolak, akhirnya menyetujui permintaan Margot yang ingin mengunjungi sekaligus merenovasi rumah mereka. Scene berlanjut. Di kediaman Adam, Paxley sedang berlatih dengan pedang bersama Paman Foster. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Di luar, Margot, anaknya Parker, dan 3 timnya sudah berada di luar. Mereka disambut dengan suara seram. Segera saja mereka berbalik badan, namun muncul Kitty dari luar. Mereka akhirnya terpaksa masuk ke dalam. Mereka disambut dengan semangat oleh Gomez dan istrinya. Pemandangan horor rumah itu segera menyapa mereka. Karpet beruang yang hidup, tanaman pemakan bergigi tajam, dan Paxley yang merayap di loteng. Margot dan tim lalu diajak berkeliling rumah. Sementara di luar, Parker yang tidak ikut masuk duduk berayun di dahat icabod. Tiba-tiba saja Wednesday merampas ponsel yang dipegangnya. Ia mengutarakan keheranannya, bagaimana bisa orang sebanyak itu bisa muat di dalamnya. Sementara cermin riasnya hanya bisa memuat beberapa rok saja. Parker pun heran, bagaimana bisa anak seusia Wednesday belum memiliki ponsel. Sebaliknya lagi, Wednesday heran, bagaimana bisa pula Parker tidak memiliki busur panah. Cerita mereka pun berlanjut hingga Parker menceritakan suasana sekolahnya yang sering mendapat bully dari teman-temannya sendiri. Dari situ, Wednesday kemudian tertarik untuk bisa bersekolah di sekolahnya Parker. Kembali ke dalam rumah Adam. Margot yang sudah tidak tahan dengan ketakutannya segera memutuskan bagian mana saja yang akan dirombak. Ia pun mencoret-coret rumah Gomez dengan piloks mencolok yang dengan segera membuat Morticia tidak tahan dan menghentikannya. Namun tidak sampai di situ. Margot mengutarakan bahwa besok renovasi akan segera dimulai yang membuat kaget sekaligus menolak karena tinggal 2 minggu lagi acara mazurka anaknya akan digelar. Saat mengantar Margot keluar, Margot mengutarakan bahwa ia akan menjual 50 rumah dan rumah Gomez mengganggu pemandangan di bawah. Gomez pun meradang dan meminta Margot segera berlari melewati pagar seiring tombak daging dilemparkan ke gerbang. Sangat mengerikan. Setelah gagal dengan rencana pertama,
Markov kemudian memikirkan rencana berikutnya yang lebih licik, yaitu dengan menghasut para warga. Cerita beralih. Wednesday mengutarakan keinginan untuk bersekolah di sekolah manusia, dan dengan sedikit rayuan kedua orang tuanya pun menyetujui. Dan esok harinya, Wednesday diantar oleh ayahnya. "Lakukan yang terburuk," teriak sang ayah. Dia pun bertemu dengan Parker. Tidak lama muncul Bethany, si gadis populer yang selalu membuli Parker. Dia memasukkan roti berjamur campur air dalam tas Parker. Gadis malang itu hanya terdiam. Namun kemudian Wednesday menantang si gadis sombong. Di ruang lab sekolah, Wednesday membuktikan perkataannya. Ia menghidupkan kata percobaan, lalu memerintahkan mengejar Bethany. Seisi sekolah bertaburan keluar. Karena ulahnya itu, Parker dan teman-temannya menyukainya. Di sisi lain di ruang rahasia, Marcos yang sedang menyamar menjadi orang lain kemudian meneror seisi kota, memberitahu bahwa keluarga Adam adalah monster berbahaya dan telah dicari di 30 negara. Seisi kota pun menjadi gempar. Sementara itu, Wednesday dan Parker yang sama-sama bosan dengan pengaturan orang tuanya melakukan pemberontakan. Diawali dengan Wednesday yang pulang dengan jepit rambut kuda ponytail. Ibu yang melihat terkejut, namun Morticia adalah ibu yang sangat baik. Menahan emosi, mengatakan suka dengan tanduk namun tidak dengan warnanya. Hari kedua pula, Wednesday mengingkari janjinya untuk menemani sang ibu bertelepon ala monster dengan kakek neneknya yang telah meninggal. Meninggal seperti apa lagi ya? Namun syukurnya, kakek dan nenek menasihati sang ibu bahwa Wednesday sangat mirip dengannya, ingin berpetualang dan akan sadar sendiri setelah melaluinya. Sementara itu, di ruang latihan, Paxley sedang berlatih pedang bazooka dengan ayah dan paman Buster. Namun dengan latihan sekeras apapun, Paxley tetap tidak bisa menguasai jurus-jurus pedang. Sang ayah pun memutuskan untuk menyudahi latihan pedangnya dan memintanya untuk beristirahat. Sang ayah pun dengan putus asa meluapkan kekhawatirannya pada saudaranya itu. Ia sangat takut anaknya itu akan menjadi bulan-bulanan lawannya saat ujian bazukanya nanti. Namun tanpa disadari, ternyata Paxley masih menguping di samping pintu. Ia pun naik dengan penuh kekecewaan. Kembali lagi pada Morticia yang sedang berunding dengan ibu mertuanya perihal band yang akan dipakai saat acara nanti. Tiba-tiba pintu diketuk. Morticia bergegas keluar, dan ternyata itu adalah anak gadisnya, Wednesday, yang pulang dengan pakaian ala Parker, serba pink, kemudian menari. Ibunya sangat terkejut, dan kali ini ia tampaknya sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Wednesday menjawab, ia dari hangout bersama Parker. Dan ia pun membalas sang nenek bahwa itu adalah penampilan barunya, tidak ada yang menyuruhnya. Sang ibu dengan berang mengatakan bahwa Wednesday tidak boleh lagi bersekolah di sekolahnya manusia. Bahkan ia pun tidak boleh lagi keluar dari rumah itu. Di sisi lain, Parker mengubah penampilannya ala anak punk, mematikan semua lampu lalu membagikan penampilan barunya ke medsosnya. Margot yang baru pulang sangat terkejut melihat penampilan sang anak. Apatah lagi saat Parker menjawab bahwa itu lebih baik dari semua bunga plastik yang ada di rumahnya, penuh kepalsuan. Ia pun dengan penuh dendam menuduh semua perubahan sang anak adalah karena ulah keluarga Adam. Lalu ia pun menyita ponsel sang anak. Malam harinya, Wednesday yang kecewa memilih meninggalkan rumah diam-diam, melewati kamar Paxley yang masih berlatih pedang sendirian. Sang kakak mengucapkan selamat berjuang besok. Sang adik pun bertanya, siapakah yang akan menyiksanya setiap hari jika ia pergi? Wednesday hanya menjawab bahwa tinggal dalam atap yang mengharuskan kita selalu seperti keluarga Adam sudah merupakan sebuah penyiksaan. Ia pun berlalu meninggalkan kediaman orang tuanya. Tidak lama, sang ibu masuk ke kamar Paxley menanyakan kakaknya. Paxley yang tidak bisa berbohong mengatakan bahwa sang kakak pergi ke rumah temannya. Sang ibu hanya bisa menatap sedih lewat jendela. Dan suasana malam pun berubah penuh kesedihan. Large memainkan piano sambil bernyanyi lagu pilu. Paxley masih melihat-lihat buku jurus pedang dan menemukan foto sang ayah yang dibanggakan karena berhasil dalam mazurkanya. Sang ayah menatap foto-foto di dinding yang menggambarkan kesuksesannya bermain pedang, terlihat sedih dan dipeluk paman Buster. Sementara itu, Morticia duduk dengan sedih membayangkan anaknya yang meninggalkan dirinya sambil mendengarkan alunan lagu latar. Keesokan harinya, berdatanganlah keluarga Adams dengan berbagai bentuk dari seluruh penjuru negeri, memenuhi kota Margao. Sementara di sisi lain, Wednesday membantu Parker menemukan ponselnya yang disembunyikan, dan tanpa sengaja, mereka menemukan ruang rahasia sang ibu yang dipenuhi dengan peralatan pengintai. Dari situ, mereka tahu bahwa ibu Parker menaruh kamera pengintai di seluruh rumah warga untuk memata-matai mereka, dan tiba-tiba sang ibu muncul. Mereka pun dihukum dengan dikurung di kamar loteng.
Sementara di tempat acara Tiara mangsungnya Margox, asistennya bergegas mengabarkannya bahwa para keluarga Adam telah berdatangan. Margox pun mengatakan kepadanya bahwa mereka akan menghancurkan kediaman Adam. Lalu ia mengirim hasutan ke seluruh warga bahwa malam ini keluarga Adam akan menyerang mereka, dan warga pun diminta berkumpul di rumah Margox. Di kediaman Adam pula, satu persatu keluarganya disambut ramah oleh Gomez dan Morticia, hingga akhirnya tiba giliran Bibi Sloane yang sangat disegani. Ia tanpa basa-basi menanyakan keberadaan Pugsley yang naasnya. Tiba-tiba Pugsley jatuh dari lampu gantung yang serta-merta membuat Bibi Sloane tampak berang. Sementara itu, para warga yang telah tersulut emosinya oleh Margox bergerak untuk menghancurkan kediaman Adam. Hal itu disaksikan oleh Wednesday dan Parker. Wednesday pun bertekad bahwa tidak ada yang boleh menyiksa keluarganya selain dia. Dengan keahliannya dari sekolah kandang, ia dengan mudah membuka kunci kamar menggunakan penjepit rambut Parker. Dan acara mazurka pun dimulai. Large memulai alunan pianonya. Pugsley dikeluarkan dari kotak lalu menaiki tahta. Pemandangan di depannya membuatnya menelan pahit ludahnya. Ujian pertamanya adalah melolong. Semua tertegun. Lalu menjerit. Kembali Pugsley melakukannya dengan baik. Semua bertepuk tangan. Dan ujian ketiga adalah transisi jenggot menjadi dewasa. Dan sekali lagi Pugsley berhasil. Sang ayah pun menyatakan bahwa Pugsley siap untuk sabar mazurkanya. Setelahnya lampu dipadamkan. Tiba-tiba muncul seorang penantang wanita. Ia memainkan jurus pedangnya dengan sangat indah. Pugsley hanya terpana memandangnya. Setelah itu pedang beralih dirampas oleh penantang lelaki dan seketika pedang ditebaskan ke arah Pugsley, menyebabkan pedang Pugsley terlempar. Saat ia hendak mengambil kembali pedangnya, tiba-tiba ditahan oleh 3 penantang sekaligus. Mereka terus mempermainkan Pugsley. Paman Faster sampai menutup matanya tidak tega melihat keponakannya itu. Hingga akhirnya Pugsley terlempar dan benar-benar kalah. Gomez bergegas menemui anaknya. Pugsley menyerah dan dengan tulus meminta maaf kepada ayahnya karena telah mengecewakannya. Namun jawaban Gomez sungguh di luar dugaan. Kamu tidak mengecewakanku, nak. Ayah yang telah mengecewakanmu. Ayah terlalu fokus mengikuti tradisi sampai lupa membiarkanmu menjadi dirimu sendiri, kata sang ayah. Dan tiba-tiba, bok, sebuah batu berukuran raksasa menghantam masuk ke dalam ruang pertunjukan yang serta-merta membuat kepanikan. Di luar, Margox dan para warga yang marah telah siap untuk merobohkan rumah keluarga Adam. Dan sekali lagi, batu dilontarkan. Kali ini roh penghuni rumah kabur meninggalkan rumah. Batu terus dilontarkan. Sang ayah kemudian bertanya kepada Pugsley, apa makna sesungguhnya dari mazurka? Dan Pugsley menjawab, itu tentang melindungi keluarga dari mereka yang ingin melukainya. Dan sang ayah dengan mantap meminta Pugsley menunjukkan keahliannya yang sesungguhnya, yaitu bermain bom. Pugsley pun dengan senyum kegirangan menerima bom yang dilempar sang ayah, mengambil ketapelnya lalu menari siap menyambut batu-batu yang dilontarkan. Satu persatu batu yang datang dihancurkan oleh bom Pugsley. Seluruh keluarga diarahkan untuk berlari mengikuti Pugsley. Pugsley dengan lincah dan lihainya memainkan bom-bomnya. Batu-batu yang dilemparkan tak berdaya hancur berkeping-keping. Sebuah batu besar hampir mengenai Large dan sudah terpojok di depan pianonya. Namun Pugsley dengan sigap kembali menghancurkannya. Di luar keadaan semakin menggila. Nampaknya Margox dan para warga tiada kata ampun. Pugsley dan keluarga akhirnya tiba di ujung dinding rumah. Dan Pugsley melempar sebuah bom menghancurkan dinding, lalu meminta keluarga untuk keluar. Namun, hal tak terduga terjadi. Margox melontarkan batu besar tepat menutupi lubang yang dibuat Pugsley. Naasnya lagi, Pugsley kehabisan amunisinya. Keluarga Adam pun terpojok. Tidak ada jalan keluar. Semua dalam kepanikan. Dan loteng rumah hampir roboh. Semua pun berpelukan pasrah. Namun sebelum loteng itu roboh meremukkan mereka, tiba-tiba muncul ranting Ichabod menahannya. Di atas, Wednesday muncul sebagai penyelamat. Segera saja ia memerintahkan Ichabod untuk menurunkan ranting-rantingnya guna menarik para keluarga, dan akhirnya mereka pun selamat. Margox yang melihat itu dengan angkuhnya mengatakan ia tidak akan pernah berhenti. Namun Ting rupanya menemukan satu bom lagi, dan Pugsley sebagai pertunjukan finalnya meledakkan ketapel pelontar batu besar Margox dan mazurka. Seru Pugsley bangga. Setelah merasa aman, Morticia menanyakan keadaan para keluarganya. Ia pun menyatakan bahagianya atas kepulangan sang anak. Wednesday mengaku sudah tentu ia akan kembali. Ia sangat tahu bahwa ibunya takkan bisa menyelamatkan dirinya sendiri.
Para keluarga pun berpelukan. Melihat pemandangan itu, para warga merasa tersentuh. Mereka pun menyadari bahwa kelompok monster yang akan mereka hancurkan itu juga adalah sebuah keluarga. Margaux yang melihat bahwa pengikutnya mulai melunak segera marah, menyadarkan mereka bahwa kelompok itu hanyalah monster. Ia pun menghadap Morticia dan mengancam akan tetap menghancurkan rumahnya. Namun Morticia dengan mantap membalas tatapan Margaux. Mereka takkan pernah lagi lari dari manusia-manusia jahat seperti Margaux. Margaux yang ciut hendak memutuskan untuk kembali, karena sebentar lagi acara siaran langsung launching perumahannya akan dimulai. Ia lalu memanggil Parker, namun Parker menolak. Ia lebih memilih untuk tinggal bersama keluarga Adam. Margaux yang tambah berang, ia mengatakan keluarga itu adalah orang-orang aneh. Parker dan Wednesday pun kompak membocorkan kejahatan sang ibu, bahwa Margaux telah memasang kamera tersembunyi pada setiap rumah warga untuk memata-matai dan memprovokasi mereka. Warga pun terkejut dan mulai mengatakan bahwa Margaux sudah kelewatan. Namun Margaux berbalik memarahi mereka, meminta mereka untuk ikut kembali ke kota untuk melakukan siaran langsung atau mereka tidak akan lagi tinggal di kota itu. Parker segera muncul memperlihatkan sang ibu bahwa selama ini ia telah melakukan siaran langsung dan telah ditonton oleh jutaan orang. Margaux mengaku tidak peduli dengan sekelompok blogger di luar sana. Namun sang asisten mengatakan bahwa baru ditelepon oleh stasiun televisi dan telah membatalkan acaranya si Margaux. Di situ barulah Margaux sadar bahwa karirnya telah hancur dan ia bangkrut. Paman Faster yang melihat kesempatan itu segera unjuk gigi. Dari awal bertemu, Paman memang sudah tertarik pada keunikan Margaux. Ia pun menawarkan untuk membantunya. Margaux dalam kebingungan, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti Paman. Paman Faster menawarkan akan membantunya menjual rumah-rumahnya, dan benar saja. Pada akhirnya, rumah-rumah Margaux terjual habis kepada para anggota keluarga Adam dan para monster lain. Sebagai bentuk penyesalan, para warga menawarkan gotong royong memperbaiki rumah keluarga Adam. Acara penobatan pasti sebagai pengakuan dan penghargaan sebagai salah satu keturunan Adam pun dilaksanakan. Dan akhirnya roh penghuni rumah kembali lagi ke rumah itu. Tamat. Bagaimana sobat bercerita? Seru kan filmnya? Jangan lupa menonton film aslinya ya. Sampai jumpa. Bye-bye.